Oke, selamat datang kembali di Ilham FT Auto, dan kali ini ya saya ingin mengulas mobil lagi ya setelah sempat upload yang Escudo sama yang X-Trail, dan kali ini saya ingin review mobil yang cukup mewah. Walaupun memang ini tipe bawah, tapi ini juga ramah buat disabilitas ya, buat penumpang disabilitas ya. Jadi yang penumpang yang ya maaf sih, jadi kayak agak khusus ya kita untuk menanganinya ya. Ini dia Velfire ya, atau Toyota Velfire. Ini tahun 2013 dan ini yang udah semi facelift ya, karena saya sebelumnya juga sudah pernah review yang Velfire, tapi itu yang tipe tertinggi ya kalau nggak salah. Dan ini adalah tipe yang di bawahnya, tapi ini juga jenisnya yang ada wheel cap ya. Nah, mobil wheel cap itu apa sih? Ya nanti saya jelasin ya, mobil wheel cap itu apa ya. Oke, kita mulai aja yuk untuk ulasan si mobil Toyota Velfire tahun 2013 ya. Nah, ini adalah Toyota Velfire yang tahun 2013, dan ini mungkin yang udah sedikit lebih facelift ya, jadi lebih bagus ya daripada yang sebelumnya. Dan memang grillnya ini dia ini unik ya, lampunya itu dia terpisah gini ya, terpisah sama bodi ya. Tapi malah memang ya, kalau menurut kalian bagusan yang ini apa yang sebelumnya ya untuk Velfire? Kalian boleh komentar aja di bawah. Tapi kalau bagi saya bagusan ini ya, jadi kayak lebih tajam gitu ya dari tampilannya si Velfire ya. Kalau bagi saya, kalau bagi kalian ya itu menurut pendapat kalian sendiri aja ya. Tapi memang sih jujur saya suka sih kalau Velfire yang depan ini, depannya keren banget gitu. Walaupun ini tipe di bawah, ya tetap aja kelasnya kelas mobil mewah ya. Walaupun dia emang tipe di bawahnya, bukan tipe yang paling atas ya si Velfire ini, tapi bisa dibilang nih cukup bagus lah ya si Velfire ini. Bisa dibilang gagal lah ya. Ini buat orang-orang yang kelas apa ya, kelas atas banget ya. Jadi bisa dibilang keren lah ya. Nah, mesin sih mungkin sama ya, 2400 cc untuk si Toyota Velfire ini. Jadi nggak ada perubahan untuk di mesinnya. Mesinnya masih sama ya, jadi ya ruangannya juga ya mirip-mirip lah ya, sama. Jadi saya nggak perlu bahas yang terlalu dalam. Dan maupun mobil ini adalah CBU Jepang langsung ya, bukan CKD ya untuk si Velfire ini, tapi emang bagus ya, rangka-rangkanya bagus ya. Dan ini sini juga nih ada peredamnya juga, walaupun memang nih dia moncongnya memang tidak terlalu besar, tapi tetap mesinnya di depan sini ya. Ya beda lah, bukan ini kan Alphard kan bukan kayak Luxio gitu ya, mesin kolong bukan. Nah, nih kalau tampilan samping, kalau yang waktu lagi yang saya itu kan yang mana, yang tipe tertinggi kan dia kan ya peleknya beda lah ya sama yang ini yang saya ulas sekarang. Ini tipe di bawahnya, jadi bisa dibilang lihat ya sebenarnya nggak beda jauh sama yang tipe tertinggi, tapi bedanya emang di peleknya tuh, dia pakainya tuh tone apa, single tone doang ya. Dengan ukurannya ini untuk peleknya itu berapa ya, 205/65 ring 16. Jadi ringnya nggak terlalu besar ya kalau untuk yang tipe di bawahnya ini. Dan rem depan sudah cakram, PR-nya ya tuh bagus ya, masih ini kaki-kaki masih bagus loh. Walaupun mobil ini udah lebih dari 10 tahun, tapi ini masih oke. Spionnya sudah lampu sen juga ya, walaupun ini tipe di bawahnya. Dan tapi dia belum ada apa kayak apa halah susah lah ngomongnya, lupa saya. Dan untuk handle-nya sudah ada dilapisi chrome. Kenapa nih? Kalau saya jadi bisa dikunci, berarti pintunya ada yang kurang rapet. Iya, berarti ada kurang rapet pintunya. Pintunya kurang rapet. Oh, udah rapet. Rapet. Apa ya? Nah, ini dia handle-nya sudah dilapisi dengan chrome ya, walaupun memang ada warna bodinya dikit banget. Dan ini pilar depannya nih juga udah dikasih warna hitam, walaupun sininya nggak dikasih hitam nih, dia tetap sewarna body. Dia di sininya juga dikasih hitam tuh, jadi kayak terpotong gitu ya, lebih bagus. Dan juga nih di sini dia ada apa namanya, handle-nya juga sudah dikasih chrome ya. Bagian belakang
Bannya sama ukurannya ya. Remnya juga sudah cakram ya kalau untuk rem belakang. Jadi udah lebih baik lah ya. Dan juga tuh PR-nya agak ke bengkok gitu, maksudnya belok gitu ya bentuknya ya. Unik juga ya si Alphard ini ya. Dan di pilar C-nya emang gede banget ya. Si Toyota Velfire ini. Iya, Velfire Alphard. Ya memang sih. Karena ini kan bisa dibilang ya emang sebenarnya Alphard, tapi memang kelasnya kelas atas ya. Nah, untuk tampilan belakang dari si Velfire ini memang lampu kelihatannya kayak putih semua ya, tapi tenang kok. Ini kalau ngerem jadinya warna merah ya, kalau mundur tetap putih. Kalau ini jadi lampu warna oranye ya iyalah, tetap jadi. Walaupun memang tampilannya kayak nggak ada lampu pada umumnya kalau lampu rem merah begini, enggak. Jadi yang ini ya begini. Seperti ini. Jadi ya ciri khas Velfire itu jadi biar kesan mewahnya gue dapet sih memang ya. Jadi biar kesan mewahnya juga dapet dan lebih keren gitu jadinya ya daripada kembarannya si Alphard ya. Jadi lebih baikan ini. Tuh nama Velfire gede banget ya. Dan memang dia kelihatannya tidak ada rear wiper ya, karena wipernya memang dipindah ke atas ini nih. Di dalam balik spoiler ini ada wipernya di sini. Dan dia ada high mount stop lampnya dan rear spoiler ya. Dan memang kalau untuk siapa Velfire ini ternyata lampu mundurnya ada di sini nih, tengah-tengah sini. Jadi ini lampu rem sama lampu sen di sini ya. Dan memang dia itu belum elektrik ya untuk bagasinya. Belum elektrik sama sekali. Kalau Velfire ini, walaupun memang backdoor, harusnya sih ini udah elektrik ya harusnya, tapi memang kalau yang tipe di bawahnya ini dia belum elektrik, kecuali yang di atasnya baru udah elektrik. Dan bagasinya memang lega, dan ini bangku juga bisa mundur sampai sini mentoknya ya. Mentoknya sampai sini, tetap di bawahnya ada ban serep, atau ban serepnya itu mobil kayak gini tuh biasanya di tengah-tengah situ tuh ban serepnya. Jadi bisa dibilang nih bagasinya udah cukup oke lah ya Velfire ini. Tapi dia walaupun kita nutupnya pelan nih, tadi nyedot nih. Nah kan, langsung nyedot rapet gitu ya. Unik banget emang si Velfire yang tahun 2013 ini. Dengan harga 365 juta saja. Kalian nih kalau mau pengen punya mobil kayak gini, daripada beli baru kan harganya kan bisa nyampe 1 M ya, atau enggak sampai ya mentok-mentoknya paling banter di 800 jutaan. Ya ini aja nih. Walaupun memang udah lebih dari 10 tahun mobilnya, tapi ini tetap kok, ini masih kelas banget, mewah banget kok, nggak kalah kok sama mobil yang kayak gini, yang listrik itu nggak kalah viral kok, nggak kalah kok, mewahnya masih ini tetap mewah ya. Tadi saya bilang ini adalah wheel cap. Nah, wheel cap itu adalah nih, jadi mobil ini ramah untuk disabilitas ya. Ramahnya adalah ini bangku yang di sebelah kiri ini memang dilakukan secara elektrisasi. Dan ini sebenarnya karena di tempatnya sempit aja ya. Tempatnya sempit nih, jadi nggak bisa saya praktekkan. Bangkunya itu bisa keluar. Bangkunya itu bisa keluar dengan remote yang ada di sini. Ya, dengan remote yang ada di sini nih. Nih remote nih. Dan ini biasanya nih buat maju tinggal. Nah kan tinggal tuh tinggal dia istilahnya bisa turun. Ini namanya wheel cap ini seperti ini. Jadi ini dia ada pijakan kursi roda juga nih kalau buat si yang akan kita bantu ya. Dan ini wheel cap ini ya juga ada di perusahaan taksi ya. Itu yang kayak mobil Serena itu juga dibikin kayak gini juga ada. Tapi memang unik ya. Jadi dengan adanya seperti ini memudahkan ya keluarga kita yang mungkin yang mempunyai yang harus dibantu gitu. Jadi kalau naik mobil tuh agak susah. Jadi kita bisa bantu. Jadi tinggal tombol ini doang. Kalau kalian nih misalnya nih saya praktekkan sedikit ya. Ini kalian pencet terus nanti dia keluar sendiri sebenarnya. Tapi nggak usah karena tempatnya sempit. Tapi kalian pasti juga udah lihat ya, mobil wheel cap itu adalah mobil yang bisa membantu
membantu apa gitu. Pokoknya ya di antara keluarga itu yang membutuhkan perhatian lebih lah ya, disabilitas itu ya. Jadi yang lebih membutuhkan ya. Biasanya sih ya memang lansia yang dibutuhin ya, biasanya lansia atau ya intinya sih seperti itulah ya. Saya udah nggak bisa ngomong lagi karena nggak tega lah kalau ada kayak gitu, karena itu kan berkebutuhan khusus ya. Jadi yang nama wheel cap ini seperti ini ya. Jadi ini juga katanya sih, tadi kata pemilik ya, ini juga bisa jadi kursi roda juga. Jadi kalau misalkan ini bangkunya udah turun ke bawah nih, nah ini dia ada pegangan ini nih tuh. Jadi kursi ini bisa jadi kursi roda juga katanya ya. Ini kalau tempatnya luas ya, tempatnya luas, enak nih bener-bener. Ini katanya bisa buat kursi roda nih mobilnya. Tapi memang nih, tapi ini unik loh buat sekelas sekelas Toyota, bisa dibilang bagus ya. Soalnya memang sih saya terakhir pernah lihat kayak gini juga ada di Foxy ya, kalau nggak salah ya, di Foxy juga ada. Tapi memang Foxy memang tidak seperti ini yang bisa jadi kursi roda, enggak. Kalau ini bisa jadi buat kursi roda. Wow, ini benar-benar memuliakan orang yang bisa dibilang ya intinya berkebutuhan khusus lah ya. Luar biasa. Ini sangat peduli nih mobil ini bener. Yang bikin nih, yang membuat desain ini nih emang salut saya bener. Jadi membuat orang itu biar lebih pokoknya seperti itulah ya. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi kalau udah ngomongin masalah beginian, sedih. Nah, kalau bangku sebelah kanan memang tidak didesain seperti bangku sebelah kiri ya yang wheel cap. Jadi bangku yang sebelah kanan dia tetap manual seperti biasa ya, karena apalagi tipe di bawahnya. Jadi dia tetap masih pakai bahan bludur gitu ya. Walaupun sebenarnya pakai bahan bludur juga sih. Ya, sampai baris ketiga dan sampai itu semuanya dapat blower ya, dan dapat moonroof ya, cukup bagus ya. Walaupun depan mah dia pasti sunroof ya. Nanti kita bahas secara terpisah ya. Kalau kalian pengen ya, bahas depan nih kayak asik banget ya ini mobil. Walaupun udah buram lagi. Walaupun udah 10 tahun lebih, tapi ini mobilnya tetap bagus ya emang. Velfire itu mewah. Oke. Kita masuk ke dalam. Sebenarnya mobil ini lebih enak juga disetir sendiri, tapi memang pasti Velfire, Alphard ya, Serena, atau yang sekarang mobil yang baru ya kayak BD Denza ya, yang mobil listrik itu pasti emang kita disangka supir ya. Kita injek dulu yuk. Wow, luar biasa. Kecilin dulu nih, bahaya. Wah, tapi memang masih bagus banget ya kulit jeruknya. Walaupun kilometernya memang cukup tinggi, tapi ini masih bagus banget asli, sumpah masih bagus. Dan ini ada door locknya ya, tapi dia ya iyalah pasti bisa kalau mobil kayak gini mah. Mobil kayak gini masih bisa. Dan ini dia, walaupun memang dia semuanya all auto ya untuk kaca power window-nya, tapi walaupun ya sepertinya dia belum ada kayak memory seat ya. Iyalah, gimana mau memory seat, masih manual ternyata. Pengaturan bangkunya ini semuanya masih manual ya, belum elektrik kalau untuk tipe yang si Velfire yang ini. Tapi nggak masalah sih, malah enak sih kadang kalau diatur manual ya. Setirnya masih bagus banget lagi ya, anjir. Dan juga nih masih ada nih 4 palang begini, ada aksen silver juga ya. Dan juga nih sennya udah tergabung dengan fog lamp saklarnya. Lampunya juga masih terang banget ya, luar biasa loh. Lampunya masih terang banget, dan ini juga bagus nih mininya. Dan juga tuh ya ada buat VSC, lampu ininya bisa dimatikan ya.
lampu roomnya bisa dinyalakan tuh, jadi bisa dimatikan, bisa dinyalakan gitu. Keren banget tombol ini. Sensor parkir, start stopnya ada di sebelah sini, dan ini ada buat eco mode ya, atau mode hemat. Sisanya sih ini ya hiasan doang, kalian tinggal tambahin aja kalau mau tambahin apa gitu kan. Dan ini ada tempat penyimpanan ya. Speedometernya udah bisa dibilang mewah banget ya, walaupun memang mobil ini udah lebih dari 10 tahun. Dan wood panelnya juga masih bagus ya. Dan kita nyalain AC yuk. AC-nya juga dingin ya. Masih dingin banget. Masih dingin banget AC-nya. Wow, enak banget ya. Dan ini zone-nya nih bisa diatur ya. Bisa diatur kanan kiri, tapi ternyata bisa benar dual zone ternyata. Jadi antara kanan dan kiri ini bisa diatur. Tapi memang kalau yang ini bisa bareng sih tadi. Iya bisa bareng tadi ya. Tapi kalau mungkin ini kalau dia nyalain ini barengan, ini juga barengan jadinya. Kalau yang kanan tapi enggak. Bisa ternyata. Ini bisa nih. Bisa begini. Ada tombol front defogger, rear defogger, modenya dari sini ya. Modenya juga lengkap ya. Modenya lengkap. Ya, karena close air buat otomatisnya, lampu hazard, tombol AC ya. Posisinya nih. Jadi kayak apa ya? Kayak menyemburkan ke segala arah. Nih front dualnya, dual front ya, dual ini, dual apa? Dual temperatur. Nah, ini maksudnya jadi barang gitu. Jadi kalau ini baru dia terpisah nih. Tuh. Keren. Ini buat bagian AC belakang ya, kalau ngidupin dari sini. Bisa kita atur ya. Nah, dinginnya semuanya nih. Dari situ juga bisa langsung dinyalain, tapi setidaknya bisa kita atur di depan kalau misalkan kedinginan apa gimana. Dari depan juga bisa ngatur ya. Keren. Dan ini indikator buat penumpang kalau naik mobil ini tetap harus pakai seat belt ya. Karena bunyi kalau nggak pakai seat belt ya. Dan juga nih di sini ada tempat penyimpanan ya. STNK-nya nih di sini ya. Pajaknya berapa ya? Aduh. Mobil ini berapaan ya? Pajaknya itu sekitar 8 jutaan ya. Masih 8 jutaan. Ya wajar sih mobil kayak gini, mobil mewah. Tapi ya memang sih ya emang udah harganya ya. Maksudnya ya sesuai ya, ada harga ada barang gitu ya. Jadi udah sesuai dengan pajaknya, walaupun udahlah. Dan juga di sini ada transmisi yang masih halus banget ya. Dan ini langsung ke kamera mundur ya, layar si monitoring ini ya. Dan ini perpindahannya memang masih halus banget ya untuk sebuah mobil lebih dari 10 tahun. Ini masih halus banget sumpah. Masih halus banget sumpah, ini masih enak. Dan mobil kayak gini memang handbrake-nya bukan jadi handbrake ya, tapi dia jadi foot brake atau rem kaki ya, di sebelah kiri sini nih. Nih kaki saya. Tuh, kelihatan banget tuh. Tuh kelihatan banget ya. Tuh. Itu rem kaki namanya ya. Foot brake. Jadi pakai kaki ya digunainnya. Biasanya mobil ini bukan di mobil ini aja, biasanya ada di Freight, di Serena, di BYD itu juga harusnya juga ada ya, tapi nggak tahu lah kalau yang lain mah. Yang penting dia emang ada di bagian bawah situ ya, jadi foot brake namanya, bukan handbrake. Dan juga nih sini ada colokan 12 volt. Di sini juga polos ya, cuma hiasan doang. Nih tinggal siap nih mau diisi apa. Dan juga di sini dia ada tempat penyimpanan tuh, gede banget. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga tuh, gede dalam banget. Ini bisa dibilang nih kayak glove box ini sebenarnya. Ini kalau jadi kulkas nih, mungkin kalau di tempat tertinggi jadi kulkas ya. Bisa nih jadi buat penyimpanan kulkas gitu, bagus. Nih ada buat cup holder ya tuh. Jadi bisa dinaik turunkan gitu ya. Tuh. Keren
keren. Dan ini ada armrestnya ya, di bangku supir, bangku penumpang kiri ada armrestnya juga. Jadi dibilangnya oke ya, bagus ya. Dengan harga 365 ini ya worth it lah ya, mobil kayak gini mah. Ada layarnya juga lagi di sini ya, buat nonton bersama keluarga. Asik banget emang, walaupun tipe di bawahnya untuk Vellfire. Nah dia ini ada sunroofnya ya, keren. Walaupun memang dia cuma buat buka depan doang sih. Oh enggak, malah belakang. Malah benar-benar dikasihnya buat penumpang, bukan buat si supir. Sampai belakang, luar biasa. Jadi belakang yang dikasih sunroof ya, depan malah enggak. Keren. Malah belakang yang dikasih, depan mah enggak. Depan berarti cuma moonroof doang. Jadi benar-benar dikasih buat penumpang belakang ya. Emang diratukan atau dirajakan ya penumpang belakang itu ya, untuk sebuah Vellfire walaupun tipe terendah sekalipun. Keren sih. Oh, baca ya. Ini tombol buat buka pintu otomatisnya adalah kacamata baca ya. Dia ada dynamic view, ada cup holdernya, ada lampu plus kaca ya. Sun visornya tetap ada ininya, tetap juga ada ininya. Dan ini ada wood panelnya, memang bagus banget ya, walaupun sisanya masih plastik keras. Tempat penyimpanan. Dan ini kalian tinggal custom aja nanti kalau memang ini audionya memang ini dia udah pakai yang double din gini ya. Dan ini tinggal di custom aja, biar lebih enak gitu ya. Dan di sini dia masih bahan kulitnya di atasnya bagus nih ya. Pengaturan setir masih manual tapi lengkap ya. Tilt, dan ternyata dia cuma tilt doang, dia belum teleskopik cuy. Tapi dia di sini dia kalian tadi ada cruise control, ternyata enggak, itu tuas ininya, tuas si setirnya, tapi dia cuma tilt doang, ternyata dia belum teleskopik. Dan juga nih di sini ada mode apa nih ya? Oh, power pintunya nih otomatis bisa dihilangkan, bisa dimatikan dari sini ya. Kan unik sih emang, walaupun ya mobil ini dengan budget ya, kalian punya budget 400 juta misalkan, pengen punya mobil mewah gitu ya, pengen punya mobil mewah, mobil yang bisa dibilang kelasnya tinggi gitu ya, ini Vellfire ini udah cukup oke. Dan sebenarnya berkendara sendiri dengan Vellfire begini kalau menurut saya sih nyaman ya, enak posisinya, nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu nggak terlalu kayak supir banget sih, enggak sebenarnya. Tapi ya pasti dicapnya mobil kayak gini adalah kalau kita bawa kayak gini itu lebih ke arah supir sih sebenarnya. Tapi sebenarnya itu cuma stigma orang-orang aja, taunya kita di supir bawa mobil kayak gini, padahal mobil kayak gini sebenarnya enak juga loh kalau dibawa kita sendiri gitu ya. Sebenarnya enak kok sebenarnya, tapi ya kan stigma orang seperti itu ya, jelek banget ya. Jadi anggapnya mobil kayak gini tuh bawa sendiri itu lebih enak gitu kan. Emang enak sih, emang posisinya tuh enak emang, jujur asli. Dan gede begini tuh sebenarnya enak juga sih, pas lagi beloknya tuh kayak bantingannya itu pasti berasa enak gitu, beda gitu sama mobil-mobil yang ya gitulah ya. Jadi bisa dibilang nggak apa-apa lah kalau memang kalian pengen keluarga tapi emang walaupun nggak pakai supir nih, tapi bisa bawa mobil kayak gini, ini bisa beli. Dan juga memang buat bawa keluarga besar itu duduk di belakang gitu, buat jadi camper van juga bisa ya. Tapi emang yang ini emang wheel cap ya, jadi buat lebih bangkunya tuh bisa jadi buat kursi roda ya. Tapi nggak apa-apa nih kalian dengan 365 juta aja ya, siapin budgetnya itu antara 400 sampai 500 juta. Ini beli kayak gini harganya juga 365 juta, masih bisa nego lagi mungkin kan. Ini udah wow banget lah si Toyota Alphard ini, Toyota Vellfire ini ya.
Travel Fire ini udah oke banget ya. Udah keren lah kalau menurut saya ini mobil. Ini keren banget dah. Ya daripada apa ya? Udahlah bingung mau ngomong apa lagi. Intinya mobilnya ada di Carholic Garage ya. Tepatnya di Carholic Garage di Kampung Ciakar ya. Di Ciakar di daerah Pagedangan. Sebenarnya sih kalau dari SBSD cuma berapa kilometer doang, kok nggak terlalu jauh ya. Ini mobilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Si Toyota Velfire ini tahun 2013 dengan harga 365 juta saja ya. Udah kalian bisa bawa pulang nih mobil ya. Wow. Apalagi nih ramah buat disabilitas mobilnya nih ya. Tuh. Oke, itu aja videonya tentang si Velfire yang well cap ini tahun 2013 ya. Mobil ini tadi saya udah bilang ada di Carholic Garage, tepatnya di daerah Ciakar, Pagedangan ya. Jadi kalau dari SBSD itu cuma ya mungkin 10 menit lah ya. Dari SBSD itu 10 menit ya. Jadi showroomnya ada di Ciakar BSD ya sekarang ya. Tuh ya. Dan bisa menghubungi nomor yang tadi awal lewat, atau tadi saya udah kasih lagi tuh di akhir-akhir video. Dan kalau Bang masih kurang ada di deskripsi ya untuk nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Dengan harganya 365 juta saja ya. Kalian sudah bisa mendapatkan kemewahan yang bisa dibilang nggak kalah lah sama kayak mobil listrik yang sekarang ini ya. Jadi saya harap beli mobil sesuai dengan fungsinya ya dan kebutuhannya. Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Cheers.